獅子頭連の根城へ。さHalo kawan-kawanku semuanya, welcome to my channel. Cemana? Masih jauh kok, kayak aku dong. Salto. Melanjutkan kembali alur cerita anime Windbreaker episode 5 yang sudah semakin menegangkan dan seru. Setelah menonton episode 5 ini, semakin gak sabar menunggu episode selanjutnya. Gak apa-apa ya, bagaimanapun dan keadaan apapun serta kondisi apapun, kita harus tetap sabar menunggu ya. Ingat, orang sabar pantatnya lebar. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat dan bercocok-cocok di awal, inilah dia, Windbreaker. やめてください。ようこそいらっしゃい。おう、邪魔するぜ。 Setelah mereka bertemu, Tomiyama menunjukkan jalan ke tempat pertarungan. Sakura yang bertanya-tanya kenapa Nire ikut ke sini padahal tidak bertarung. Nire menjelaskan bahwa dia ingin melihat dan belajar dari mereka yang bertarung. Walaupun tidak bisa melindungi kota, setidaknya bisa melindungi diri sendiri. Sambil mengikuti Tomiyama, Sakura dan yang lainnya melihat sekeliling wilayah sisi toren yang dipenuhi bar. Dan ketika malam, bar di sana akan ramai pengunjung yang berarti pasti banyak. 獅子頭連の根城へ。 Terlihat mereka semua memasuki sebuah gedung yang mana tempat itu adalah gedung bioskop Orion dan kini telah menjadi markas sisi toren yang disebut Ori, yang berarti kandang binatang buas. Ya memang binatang semua ini, disuruh sekolah malah berantem. Ketika Tomiyama membuka pintu masuk, terlihat semua murid sisi toren telah berkumpul di sana untuk menyaksikan pertarungan mereka. Ikyo. Karena terlalu ramai dan brutal, Nire merasa cemas dan bertanya kepada dirinya sendiri apakah dia bisa pulang hidup-hidup. Sakura yang tahu Nire gemetaran menyuruhnya untuk tetap melihat ke depan jika tujuannya kemari adalah untuk belajar gelut. Jadi bagi kalian yang baru lulus SMP dan berniat belajar gelut di SMA Furin, bisa langsung daftar ya. Alamat sekolah terletak di Jalan Perjuangan Gang Tendangan Maut Kota Yamete Kudasai. Umemiya menjelaskan kepada Sakura dan kawan-kawan yang mana pertarungan utama adalah Tomiyama melawan dirinya. Sedangkan pertarungan lainnya tidak akan dihitung. Jadi Sakura dan kawan-kawan bisa santai untuk menghadapi mereka. Sakura pun berkata, mau dihitung atau tidak, dia tidak ada niat untuk kalah dari mereka. Mendengar itu semua, Umemiya pun terkesan pada Sakura dan yang lainnya. Ketika pertarungan akan dimulai, tak disangka Arima mengajukan diri untuk bertarung pertama melawan Sugishita. Suo juga tak menyangka Sugishita langsung mendapat panggilan cinta dari Arima. Saat mulanya pertarungan, tak disangka Arima mengalihkan pandangan Sugishita dengan meneriakkan nama Umemiya seakan terjadi sesuatu pada Umemiya. Tinju Arima tidak cukup kuat untuk membuat Sugishita tumbang. Malah yang terjadi adalah Arima menerima serangan balik dari Sugishita dan KO. Hanya dengan sekali serang sudah KO. Inilah akibatnya mengejek rekannya yang tumbang dengan sekali serang. Dan kini karma berbuah untuknya juga. Ingat ya kawanku, karma is real tahu. Jika kalian menertawakan orang lain, hal itu juga akan terjadi padamu. Hanya menunggu waktu saja. Jadi jangan pernah menertawakan penderitaan orang lain. Oke Bray, jangan sombong, tetap kalem, tetap jongkok. Kalau pengen sabtu seperti saya, jangan lupa subscribe dan share video ini ke seluruh pelosok dunia. Kembali pada cerita, di mana pertarungan Sugishita membuat murid sisi toren terkejut dan bertanya-tanya, siapa dan anak kelas berapa itu? Kenapa kuat sekali? Tomiyama yang melihat itu semua malah memuji Sugishita dan ingin mengajaknya bertarung. Namun bajunya ditarik Togami dan menyuruhnya untuk sabar menunggu giliran. Sebelum pertarungan kedua dimulai, Tomiyama menyuruh anggotanya untuk menurunkan Arima yang sedang pingsan di atas panggung. Nampak kedua murid sisi toren itu menyeret dan melempar Arima ke bawah, kemudian wajahnya ditendang karena menganggap Arima lemah dan sok saja. Sakura yang kesal melihat mereka memperlakukan temannya seperti itu, dia pun mengatakan bahwa mereka terlalu berisik dan jangan pernah mengatakan kekuatan adalah segalanya. Dasar kerucuk. Bukan hanya Sakura, ternyata Suo juga tampak kesal
kesal walaupun wajahnya terlihat senyum. Suo mengatakan mereka tidak akan mengerti jika mereka belum pernah kalah. Situasi semakin panas ketika salah satu dari mereka memegang baju Suo seakan-akan ingin mengajaknya gelut. Tomiyama langsung menyuruh mereka mundur dengan ekspresi wajah yang datar namun mematikan. Seketika juga anggotanya langsung mundur. Suo terlihat santai dan baik, namun aslinya dia adalah orang yang jahil sekali. Sambil tersenyum, dia mengajak Kanuma untuk bertarung dengan mengatakan, "Hei anak manis, kita bergerak badan sedikit biar nggak stres yuk." ストレスすごそうだし、ちょっと動こうか。 Sebelum naik ke atas panggung, Suo mengatakan kepada Sakura, waktu dia mengatakan ingin mengincar puncak, Suo sempat berpikir kalau otak Sakura kopong dan bodoh. Ternyata kata-kata itu telah menginspirasi Suo dan dia juga tidak akan kalah dengan Sakura. せいで有馬が。なんだ、仲間のために怒れるんだ。さあ。 Pertarungan kedua ini memperlihatkan kemampuan Suo yang memiliki ilmu bela diri seperti Tai Chi, yang mana Kanuma dipermalukan di atas panggung karena tidak ada satupun pukulan Kanuma yang mengenai Suo. Ditambah lagi setiap serangan Kanuma dihalau dan dijatuhkan oleh Suo. Melihat pertarungan Suo, Sakura mengatakan kalau kelakuan Suo saat bertarung sangatlah buruk dan sadis. Karena Suo sama sekali tidak mau langsung mengalahkan lawannya. Dia hanya menjatuhkan Kanuma berkali-kali dan hanya ingin mempermalukan Kanuma terus-menerus. Sakura juga berpikir bagaimana cara membuat Suo bisa bertarung dengan serius karena dia penasaran dengan kemampuan Suo yang sebenarnya. Dengan melihat serangan Kanuma yang tidak ada satupun yang mengenai Suo, para siswa SMA Shishitori meneriakinya dan menyuruhnya untuk bertarung dengan serius. ふざけんなカルマ。てめえ舐めてるけ。バカ野郎。始めるやろ。 Nampak Kanuma juga sangat stres karena dipermalukan Suo. Ditambah lagi dia membayangkan kalau dia akan kalah dan dipecat dari sisi torrent. Suo yang mengetahui pikiran Kanuma yang takut akan kekalahan mengatakan bahwa Kanuma saat ini pasti membayangkan dirinya sendiri sedang ditertawakan karena kalah. Suo yang terus-menerus menjatuhkan Kanuma saat bertarung bukanlah tanpa sebab. Ternyata Suo sengaja melakukan itu agar Kanuma menjadi lebih dewasa, yang mana kala itu dia juga ikut bersama Arima menertawakan temannya yang lemah dan terkapar di bawah. Kanuma semakin stres dan kaget serta tidak mampu lagi untuk melawan Suo karena tidak ada satu serangan pun yang mengenai Suo. Dan pada akhirnya pertarungan mereka dihentikan oleh Togame karena telah dianggap kalah dan mempermalukan sisi torrent. やめやめもういいわもう仲間じゃないしあれ、終わったの？ Togame juga menganggap Kanuma bukan lagi bagian dari sisi torrent dan menyuruh Suo untuk turun dari panggung. Sebelum turun, Suo mengatakan arti menjadi lebih dewasa adalah bisa memahami dan berempati dengan perasaan orang lain. Jangan kau ulangi lagi tuh ya. Cuau!